شريك لك لبين الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kementerian Agama akan mengatur jadwal keberangkatan umroh dari masing-masing penyelenggara perjalanan ibadah umroh. Dalam pengaturan itu, Kementerian Agama akan memberangkatkan 400 jamaah sekali keberangkatan seperti yang diminta oleh panitia penyelenggara ibadah umroh. Pengennya bapak-bapak itu, para panitia itu, sekali berangkat banyaknya 400 dalam satu pesawat, kata Dirjen PHU Hilman Latif saat dihubungi oleh Republika kemarin. Meski demikian, permintaan jumlah itu tidak langsung diikuti. Penyelenggara tetap harus menyesuaikan dengan maskapai yang memberangkatkannya. Kementerian Agama tetap akan meminta masukan semua pihak termasuk panitia penyelenggara ibadah umroh sendiri. Tapi itu juga tergantung kemampuan orang-orang yang bersedia maskapainya. Saya kira itu, ujar Hilman Latif. Hilman Latif mengaku bahwa kemarin memang mengatakan umroh akan ditutup sementara sejak tanggal 15 Januari. Tidak ada keberangkatan umroh. Namun sebenarnya umroh bukan ditutup secara total, tetapi dirubah menjadi sistem buka tutup, dan perubahan ini demi kenyamanan jamaah. Ini akan kita sampai dengan teman-teman panitia penyelenggara ibadah umroh, karena akhirnya isunya bukan ditutup periode tertentu, tetapi mengatur follow-nya agar terjaga dengan perintil-perintil tanpa ada kendali, ujar Hilman Latif. Hilman Latif meminta panitia penyelenggara ibadah umroh koordinasi dengan Kementerian Agama jika ada keberangkatan setelah sistem umroh buka tutup ini dimulai. Koordinasi penting demi kelancaran keberangkatan jamaah. Artinya, komunikasi mereka juga harus dari awal, jangan dadak-dadakan. Kemarin kan banyak yang ngedadak nih infonya, ucap Hilman Latif. Sebelumnya diketahui, pemerintah memutuskan keberangkatan umroh tetap lanjut dengan sistem satu pintu. Menurut pemerintah, sistem ini efektif terutama dapat mencegah pemalsuan hasil vaksin dan PCR. Umroh tetap dilanjutkan dengan sistem satu pintu melalui Asrama Haji Pondok Gede Jakarta untuk keberangkatannya, kata Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Nur Arifin kepada Republika pada Senin 17 Januari 2022. Nur Arifin mengatakan dengan kebijakan on-gate polisi, pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan calon jamaah termasuk juga tes PCR. Karena sebelum berangkat, jamaah harus dilakukan screening kesehatan di antaranya PCR tersebut. Karena jamaah umroh yang selama ini berangkat menggunakan OGP dari asrama haji terbukti hasil PCR 100% valid ketika diperiksa di Saudi, ujar Nur Arifin. Selain mudah melakukan pemantauan, jamaah juga terlihat lebih tertib dalam menyiapkan dokumen keberangkatannya masing-masing. Mulai dari hasil vaksin sampai tes PCR calon jamaah semuanya menunjukkan yang asli. Juga kelengkapan dokumen perjalanan dan dokumen kesehatan jamaah tertib dan lengkap, ucap Nur Arifin. Nur Arifin juga menegaskan pemerintah akan selalu mengevaluasi kebijakan OGP ini pada akhir bulan nanti. Evaluasi ini akan dilakukan Kementerian Agama bersama lintas kementerian dan juga lembaga terkait. Nur Arifin memastikan kebijakan OGP ini demi kesehatan dan keselamatan jamaah ketika perjalanan umroh di masa pandemi ini. Untuk itu, penyelenggara umroh dan jamaah bisa menerima kebijakan ini. Pengendalian jamaah umroh agar lebih ditekankan agar pelaksanaan ibadah umroh tidak menjadi penyebab merebaknya virus Omikron nanti, ujar Nur Arifin. Nur Arifin juga mengatakan keputusan melanjutkan sistem OGP ini untuk keberangkatan umroh tidak dilakukan oleh Kementerian Agama, namun melibatkan lintas kementerian dan juga lembaga-lembaga terkait. Keputusan ini merupakan hasil rapat yang digelar pada Ahad 16 Januari 2022 lalu.